Boleh dong mas, minta mas. Udah Belum matang, baru juga bikin. Sudah matang itu? Belum lah, belum. Baru bikin sih. Sudah ngiler ini. Aromanya sudah tercium. Nah, ini di rumah siapa sih ini? Alhamdulillah ini Ya, di rumahnya selamat datang, ya. Kang Ruston ini ya. Alhamdulillah. Jadi Ini rumah- rooftop sebetulnya konsepnya. Jadi, konsepnya rooftop ya. Lo lihat. Ala-ala. Ini backgroundnya bukan bohongan ini ya, asli ya. Green screen. Jadi rumahnya ala-ala rooftop. Justru ini green ya. screen asli nih. Green Green screen screen-nya green bener-bener. Tuh, dia ada lampu-lampu itu. Kita nggak usah pakai background lagi. Nah, Tapi ada yang kita tunggu mas. ada yang kita tunggu ya. Ada yang kita tunggu. Insya Allah datang sebentar lagi. Udah di depan ternyata. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Masuknya keluar ya. Masuknya keluar. Nih, keluar nih. tetangga jauh. Langsung Tetangga jauh. di depan. Saya mana? Sini aja ya. Nah, di sini. Nah, putarnya jauh. Tetangga jauh. Dingin mas di sini. Alhamdulillah, ini dingin-dingin, aya ubian, eta. Aduh, enak kan. Ubi. Udah dingin Ini tapi. simpannya sini aja ya. Karena persiapannya lama. Oke. Alhamdulillah. Ah, teman-teman, ini sudah golak nih. Dimatiin dulu ya. Alhamdulillah, ini kita di Creative Vision ada program baru nih, namanya podcast. Nah, podcast ini spesial karena kita akan ngobrolin terkait dengan namanya juga podcast ya, nanti ada di sini. Cast ya. Cast itu ya masalah-masalah, mungkin problem-problem generasi muda saat ini ya. Nah, di mana memang itu perlu disolusikan, perlu kita bahas kayaknya. Dan enaknya sih memang duduk-duduk Vincent ini. Duduk Vincent. Duduk gini ta. Suasananya enak, ngobrolin masalahnya enak. Nah, kalau berbicara terkait dengan generasi kan kemarin tuh sempat rame ya. Anak-anak itu kok sering kali galau gitu. Sering kali mereka merasa banyak sekali masalah. Nggak tahu. Usia 60 tahun ke atas atau usianya Kang Ruston tuan rumah Ya. ya, Tidak itu tuh setua sering itu, Mas. sering ngerasa nggak kalau kamu tuh sering bahagia gitu. Maksudnya gimana? Sering Lebih bahagia nggak Dengan kira-kira? apa tuh? Maksudnya kan anak-anak hidup. sekarang itu kayak punya beban masalah tuh banyak banget gitu. Padahal kita ini masalah gitu mah enteng gitu lah. Oke. Nggak, Manja, ya? bukan jadi masalah bagi kita, tapi bagi anak-anak tuh masalah kayak ngerasa gitu nggak sebenarnya? Ya, ini nanya sebagai anak muda, saya sebagai apa? Sebagai orang yang Merasa sudah muda, lagi. yang merasa muda. Atau sebagai pengamat anak-anak muda ya? Pengamat anak-anak muda. Ya atau kita merasa masih muda lah, tapi mungkin kalau tadi dibahas kayak gitu karena objeknya nampaknya mungkin yang Mas Puji, Mas Puji maksud itu objeknya adalah anak-anak muda ya yang sekarang yang jadi mayoritas lah mungkin ya gitu ya. Apakah kemudian anak-anak muda sekarang tuh membahas tentang bahagia itu kemudian clear atau tidak gitu ya, karena pembahasan tentang kebahagiaan di tengah-tengah anak muda hari ini justru mungkin yang muncul adalah banyak problem kan gitu. Betul. Makanya muncullah ada istilah mental health gitu ya, jadi ada kesehatan mental yang terganggu gitu ya. Sehingga karena kesehatan mental yang terganggu akhirnya orang hari ini mendefinisikan kebahagiaan juga mungkin bingung juga kan gitu. Karena orang hari ini setiap orang bisa punya definisi masing-masing tentang gitu, bahagia. tentang bahagia gitu. Sehingga karena punya definisi masing-masing, jadi ada orang yang menurut kita kan cuman gitu doang gitu. Tapi menurut mereka ini terlalu berat. Kan ada bagi- lagunya tuh. Bahagiaku cukup sederhana. Lagu apa? Tahu nggak? Ketawa usianya di mana? Nggak tahu. Anak senja, bukan anak senja. Makanya saya tuh bawa gini biar kelihatan anak senja. Nih, Saya nggak tahu. Aduh, mau maghrib gimana? Nah, ini tapi sadarnya- sudah terlihat lah dengan Hari kita pas sholat di rumahnya harus ketawa-ketawa. Ini menandakan kita bahagia gitu Mas ya. ini bukan uang yang macam ini madu ya. Ini madu. Tapi memang menarik mungkin Mas ya kalau kita bahas tentang bagaimana pandangan anak-anak muda sekarang atau ya kebanyakan anak muda sekarang dengan membahas tentang kebahagiaan gitu ya. Yuk. Karena tadi justru yang muncul adalah banyak keluh kesah
gitu. Kalau kesah yang muncul karena cuman gitu dikit katanya kan gitu. Ini versi Betul. yang melihat mereka, Iya. versi yang melihat mereka, termasuk kita. Ya mama ini, engkeh lah, engkeh. Ada Tetangga. ada tetangga. Tetangga udah nggak ngajak-ngajak. Nanti kita ajak. Nggak dia, Mas. Siap. Siap. Nanti kita ajak. Nanti kita ajak insyaallah. Oke, nanti jadi bintang tamu di sini. Nanti datang bertamu. Ya bertamu. Bisa Nah, kalau itu bukan anak muda. Kayak mama ini teh generasi apa ya? Kayak generasi Baby boomers. Baby boomers. Ya. Mungkin Di udah atas lagi. sebelum Boomers baby kayaknya. boomers. Tapi bener nggak sih Kak? Kan ada generasi baby boomers kan, terus ada generasi X, ada generasi milenial, ada generasi Z saat ini, terus juga generasi apa ini? Bahagianya beda-beda nggak ini Nah, sebenarnya? kayaknya kalau yang itu tepat Bang Ipang ini. Membahas masalah itu. Tapi kan gini, ada isu nih dan juga ada penelitian bahwasannya anak-anak muda saat ini tuh bahagianya tergantung media sosial. di Ya. antaranya. Heeh. Ya, karena Mereka gini, pas waktu scroll media sosial tuh lihat, aduh, ada teman saya gitu kan, Sudah ada teman sukses. saya udah sukses, Dia- terus padahal- healing gitu kan. Padahal Heeh. Yang kamu tidak bisa lihat ini di mana, gitu. jadi Ya, banyak- insecure dia ya. ya, itu salah satu menurut saya sih ya. Menurut saya karena memang bagaimanapun teknologi itu kan merubah ya, mempengaruhi kebiasaan orang Ya. gitu ya. Dan kebiasaan orang itu ternyata ya juga merubah nanti bagaimana pandangan orang terhadap apa yang kemudian mereka senantiasa lakukan, senantiasa mereka alami kan gitu. Dan media sosial itu kan produk digital, produk Iya. teknologi gitu ya. Betul. Yang ternyata salah satu yang membuat media sosial itu banyak digandrungi oleh kebanyakan kita ya. Karena kan banyak nih produk teknologi banyak gitu ya. Aplikasi banyak lah, aplikasi. Tapi salah satu terbanyak pengguna itu adalah di media sosial. Ya kita kan bangun tidur yang dilihat adalah media sosial. Apa itu? Apa? WA lah, Apa apalah ada update dan sebagainya itu Iya. media sosial dengan Dan berbagai itu platform. lah. tempat untuk apa namanya mengekspresikan semua kehidupan tuh di situ ya. Ya selain mengekspresikan juga kan kita kayak semacam butuh sesuatu yang semacam validasi gitu. Aku tuh sesuai gak sih dengan Dalam kebanyakan artian orang? validasi teh pamer gitu. Ya selain itu Pamer ya. mungkin ya. Karena itu kan yang dipamerkan sama orang. Iya. Kan tidak semua orang pamer. Oke, Tapi betul. semua orang itu akhirnya dengan media sosial dia butuh validasi apakah saya itu sesuai dengan kebanyakan orang di media sosial atau tidak. Nah, gitu. Oke, Jadi oke. pamernya yang flexing itu mempengaruhi para Orang yang nonton. viewersnya, orang yang nonton gitu. Dan ketika tidak sesuai gitu, atau mungkin ketika nonton kebahagiaan itu datang, wah luar biasa nih orang gitu. Tapi pas kemudian lihat jadi kenyataan, oh kok gini ya kenyataan saya, tidak sesuai dengan apa yang ditonton sama dia gitu. Kan Itulah kadang kemudian- sering muncul tuh realita ekspektasi kan. gitu. Tidak solid. Masalah. Nggak sesuai kadang itu berbanding terbalik tuh. Betul. Nah, ada lagi konspirasi tuh. Kan Apa apa namanya? Tadi ngomong Apakah tadi betul? tuang Udah madu saya udah belum dikocok nih. Nggak ada sendok. Ada yang bantu. nih. Mang Munif sendok dong. Jadi bentar lagi mau maghrib mas, rumah saya mau tutup ya. Udah Saya diusir ada- aja ada nih. tempat Udah makan diusir. di sini. Udah diusir aja nih kayaknya kurang. Soal lanjut mas, tadi Nah, apa? Kan Konspirasi. ada tuh kayak apakah betul sebenarnya ini sebenarnya validasi juga tadi. Bener nggak sih sebenarnya media sosial itu diciptakan untuk memang membangun kebahagiaan orang, artinya mengalihkan kebahagiaan itu sendiri gitu. Iya. Dari awalnya harusnya kan kalau kita orang muslim ya, orang muslim kebahagiaannya meraih ridha Allah. Nah, tapi itu dialihkan kebahagiaannya. Itu bener nggak? Ya Sama sebetulnya kan tadi ada sudut belum clear pandang. sebetulnya ini problem tentang membahas tentang definisi bahagianya itu. Tapi hari ini kenapa kemudian dikatakan bahagia itu tadi kan validasi itu dianggap. Nah, ini kebanyakan orang menganggap ketika dia tidak sama dengan yang lain, berarti saya itu beda gitu. Tidak sama kan beda berarti ya. Beda. Nah, kalau beda sementara yang dilihat adalah kebahagiaan. Orang tuh kan memperlihatkan flexing itu kan kebahagiaan. Nah, sementara dia tidak seperti itu, akhirnya menganggap bahwa dia tidak bahagia, kayaknya tidak bisa bahagia. Itu sebetulnya ada penelitiannya dulu tuh. Itu ada satu apa namanya program film lah, Yeah. program TV tahun 60-an gitu. Itu namanya Candid Camera. Nah, dia tuh bikin eksperimen. Nah, eksperimennya itu dia semacam gini, apa namanya? Eksperimen sosial ini kayak yang sekarang ramai juga. Iya, eksperimen sosial gitu. Jadi ada orang yang satu orang masuk ke lift gitu ya. Kan Oke. lift itu kan ruangan tuh, Oh, orang satu lift. mengikuti kebiasaan. Nah, terus kemudian dia lihat pintu kan. Karena gak mungkin kan ngebelakangin pintu.
Nah, tapi kemudian disetting lah ada orang lagi yang masuk, beberapa orang. Yang mereka itu yang lain itu lihatnya ngebelakangi pintu. Membelakangi pintu lift. Akhirnya dia merasa sendiri kok beda ya. Nah, karena dia merasa sendiri beda, akhirnya insecure, dia juga ikutin juga. Orang balik, dia balik lagi gitu. Padahal itu memang udah disetting gitu biar orang gitu. itu ngikutin Nah, ya. nah itu penelitiannya itu katanya orang itu tidak bisa kalau dia tidak sama dengan yang lain gitu. Berarti kan dari sebelumnya dia itu tidak tahu kenapa saya harus membelakangi, kenapa harus menghadapi gitu, berhadapan. Sehingga ketika dia tidak punya jati diri lah kayak gitu, mudah dipengaruhi oleh orang lain gitu. Nah, hari ini anak-anak muda itu tidak tahu sebenarnya definisi bahagia itu apa. Sehingga ketika orang melihat di media sosial ada kebahagiaan dilihat flexing itu, yang menurut mereka bahagia itu kayak gitu. Sementara saya tidak, berarti tidak bahagia. Berarti bahagianya kayak begitu dong. Gitulah gitu. Kurang lebih. Berarti dalam artian memang bahagia itu harus diciptakan. Sudah azan. Ini insya Allah ini kebahagiaan juga nih bagi seorang muslim ini. Ya kita sholat dulu nih. Kita dengerin azan dulu ya. Kita dengerin azan, nanti kita break sholat dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah udah sholat, tadi azan, udah sholat. Nah sekarang karena hujan masuk ke rumah. Dan Akhirnya, udah malam ya. Udah malam. Ya, terus kehujanan. Nah, dan dingin. juga alat-alatnya dimasukin. terjadi pakai alat-alat outdoor. Dingin Nah, tapi kalau di sini hangat saya buka jaket. perasaan gede banget ya. Apa lampunya ya? Hangat di sini. Gede. Ini sampai habis. Nah, tadi kita kan bahas terkait dengan media sosial yang mempengaruhi kebahagiaan tuh. Nah, sekarang sebenarnya karena media sosial itu dia punya algoritma khusus ya, bener nggak itu? Dia punya algoritma khusus, terus juga Apa algoritma untuk mengantarkan kepada kebahagiaan? nah itu dia tuh. Ya, enggak sederhananya kayak gini. Sederhananya setiap aplikasi itu kan ada pembuatnya kan. Nah, ketika dia membuat aplikasi yang namanya itu sosial media, otomatis dia kan si pembuat aplikasi itu ingin yang menggunakan aplikasi kan terus menggunakan gitu ya. Terus kemudian bisa dia marketingkan secara organik kan gitu. Ini aplikasi bagus. Nah, supaya bisa seperti itu berarti harus ditanam di situ namanya algoritma agar orang tuh semakin ketagihan dengan aplikasi itu gitu. Akhirnya scrolling terus gitu kan. Itulah algoritma. Jadi algoritma itu diterapkan untuk supaya orang pengguna tuh nyaman dengan itu gitu. Nyaman. Apa istilahnya tuh kenyamanan penggunaan apa? Ya experience-nya jadi dia ada punya Extraksi. gitu. Kalau indah dilihat kan catching gitu. Enggak ada istilah, enggak ada istilah khusus untuk orang enak. Ya dia kan mata. Iya, itu Catching itu lihat. Maksudnya Berarti untuk enak dilihat kan ada yang enak dirasa. Enak di mata tuh udah. kalau itu saya nggak tahu. Yang kurang lebihnya sederhananya seperti itulah. Jadi si pembuat aplikasi pasti sedemikian rupa dia akan terus meneliti. Jadi ketika nanti ditampilkan ada konten misalkan ya kepada orang tertentu, dia akan menyukai atau tidak. Nah, nanti ada indikasinya. Indikasinya misalkan ketika konten ditampilkan, konten itu kan bisa nggak mungkin kan konten 1 detik. Pasti konten itu beberapa detik kan gitu. Nah, nanti dia akan dilihat berapa persen sih konten ini dilihat. Nah, ketika ternyata dilihat detik, nanti kalau ternyata bisa terus diulang-ulang, berarti ini suka banget nih orang ini dengan konten video ini. Atau bahkan kita engage gitu dengan video itu, nge-like lah, komen lah di situ. Nah, itu akan jadi semacam indikator bahwa kita itu suka dengan itu. Nah, ketika suka berarti aplikasi, dengan ditanam tadi algoritma itu akan bisa membaca gitu. Oh, dia tuh suka dengan video yang semacam ini. Nah, nanti akan teruslah dia dibanjiri dengan video yang suka itu. Sehingga setiap scroll itu akan punya kesempatan peluangnya lebih besar untuk dia sukai gitu. Tapi lucunya gini loh, itu kan tadi kan orang kalau nyekrol gitu kan dia cepet bikin seneng ya. Tapi malah imbuhnya itu, maksudnya dampaknya itu malah orang tuh bikin stres. Karena tontonan yang dia lihat. saya potong sebenarnya. Jadi kalau saya lihat begini, ini kembali dengan apa yang tadi dibahas di awal ya. Kalau Mas Fauzi bilang itu kan tentang mental health deh anak-anak sekarang yang mungkin rapuh atau nggak kuat.
Memang kan faktanya kayak begini, faktanya memang anak-anak sekarang dalam pandangan orang-orang kayak Ruston yang mungkin secara usia di atas anak-anak Gen Z ya, gitu. Itu kan kalau ada anak-anak hari ini curhat tentang masalah mereka anggap itu berat. Bagi orang-orang angkatan sebelumnya, tapi milenial juga masih banyak yang kategorinya sama dianggap rapuh juga. Tapi bagi yang kakak-kakak di atas atau orang tuanya itu menganggap bahwasanya anak ini manja kan gitu. Padahal boleh jadi ceritanya mereka butuh dukungan. Jadi memang anak-anak sekarang itu kalau dalam pandangan saya berada pada posisi mungkin serba salah ya. Satu sisi adalah ketika kemudian dia ingin memberanikan diri menyampaikan pada orang tua, pada kakak-kakaknya dan sebagainya tentang masalah yang dihadapi, justru direspon sama orang-orang sebelumnya. Karena mental generasinya berbeda, masalah generasinya berbeda, sehingga orang-orang sebelumnya, bapak-bapaknya atau kakaknya lihat, wah ini manja anak-anak kayak gini kok mentalnya lembek. Kan kita yang mengatakan bahwasanya mereka mental rapuh, tapi kalau bagi mereka itu mungkin hal yang alami mereka rasakan. Wah, justru ini persoalan kita, kenapa kita itu dianggap. Nyambung nggak dengan pembahasannya Kang Ruston itu kan, karena dia itu kayak kan orang serba instan ya. Dia itu tinggal scroll aja, terus akhirnya dia tidak mengalami proses. Gitu kan, serba matang gitu loh. Saya lanjutkan dikit. Jadi sehingga mereka tadi itu merasa percuma dong kita cerita ini kepada orang-orang yang lebih tua gitu ya, kepada kakak-kakak dan sebagainya, karena kita akhirnya dijudge gitu. Mereka itu nggak suka dijudge kayak begitu. Padahal cerita itu mereka butuh support, butuh dukungan, butuh diarahin. Nah, karena kemudian tidak mendapatkan ruang yang bagus sama orang tua atau kakak, larinya mereka ke dunia sosial. Kayak medsos, saya ke media sosial kan gitu. Iya betul ya, medsos ya, media sosial. Di mana mereka coba menyampaikan keluh kesah mereka. Nah, ternyata ditangkap sama pengguna media sosial yang lain juga. Pengguna sosial yang lain menangkap, wah sama nih masalah kita. Ada yang like, ada yang, karena mereka juga mungkin merasakan masalah yang sama, nilai yang sama, sehingga dia makin kesini melihat, lebih enak kemudian masuk ke dunia sosial media. Nah, cuman problemnya di sosial media kan banyak sekali orang punya target juga, posting kan, setiap postingan itu tidak hanya sekedar dia ingin menunjukkan diri dia, tapi boleh jadi dia menyerang orang tertentu dalam postingan-postingan dia. Jadi mungkin kalau bedanya, sebenarnya ungkapan ekspresi yang karena hari ini ada alat yang berbeda. Kalau dulu mungkin ungkapan ekspresi itu cukup di diary gitu. Ditulis gitu, orang nggak tahu kan gitu. Nah sekarang ditulis di medsos, dan itu status gitu. Jadi sebetulnya mungkin dahulu pun ya generasi itu ya kita zaman 90-an lah, anak-anak 90-an tuh kan 90-an ya, 90-an seperti itulah. Jangan dibuka dong. Gak tahu ini penonton generasi mana nih kan? Katanya generasi terbaik 90-an. Ya betul, generasi terbaik. Gitu. Nah sementara sekarang ada semacam juga ketika mengekspresikan di dunia maya. Nah ada respon, yang respon itu akhirnya sekarang itu kayak semacam dimonopoli. Maksudnya gini, kalau kita mengekspresikan di media sosial tanpa ada respon, tanpa ada yang nonton, misalkan itu kayak kita jadi gelisah. Kok nggak ada yang nonton ya? Gitu. Nah itu stres tuh aja. Karena butuh dukungan, sebenarnya nonton itu kan butuh dukungan gitu. Nah ketika ini naik, wah ternyata yang kayak gini yang naik. Akhirnya orang yang ngejar itu gimana caranya kita bikin konten, yang konten itu banyak yang nge-like, banyak yang nonton kan gitu, banyak yang komen dan sebagainya. Itu kan yang akhirnya dicari sama mereka. Akhirnya kesadarannya berubah gitu. Gitu. Gimana caranya bikin konten yang menarik gitu ya. Gitu mungkin akhirnya kan nanti saling ini kan. Nah, di situ kalau saya masuk di situ nambah problem beban mentalnya. Satu akhirnya lari ke situ terdorong untuk kayak tadi ya, menghasilkan konten yang bagus, dilihat sama orang, tapi persaingannya ketat. Gitu ya. Dia ini akhirnya jadi beban. Kenapa postingan dia udah bikin banyak, masih sedikit-sedikit aja tambah beban gitu ya. Atau yang kedua, respon yang hadir justru sebaliknya gitu ya. Termasuk juga itu kan bentuk itu tuh memang ada dampaknya. Gitu. Salah satu buktinya kan kalau kita lihat di media sosial Instagram misalkan. Dulu tuh kan Instagram kita bisa lihat berapa like-nya kita satu konten kita. Sekarang kan dihilangkan. Sama orang lain nggak bisa kelihatan. Itu tuh karena ada penelitiannya. Jadi karena kalau itu makin stres, orang stres, tingkat stresnya tinggi. Jadi terus termasuk makanya Mas Fauzi kalau sudah suka posting status sekali dilihat berapa yang lihat, berapa yang lihat itu ya.
Terus akhirnya jarang posting saya. Padahal posting targetnya, harusnya orang ini lihat, kok dia belum lihat ini. Setelah orang itu lihat hapus. Dan ketika seperti itu orang akan mencari kesalahan gitu. Oh kenapa ya? Apakah akunya kurang apa? Apakah HP-nya kurang bagus? Si julid lahirnya gara-gara gitu. Julid. Jadi akhirnya dia tuh akhirnya yang dicari dari dirinya itu banyak kekurangan-kekurangan apa yang kurang gitu. Jadi tidak lihat lagi yang kebaikannya atau yang positifnya. Ketika hal seperti itu, kenapa ya kok sedikit sih yang like? Apakah kameranya yang kurang? Akhirnya ketika kameranya kurang bagus, dia kan jadi stres. HP aku kentang. HP kamu kan boba kayak gitu. Terus ada yang lainnya. Coba lihat. Mungkin kurang. Kentang. Beda. Akhirnya nanti HP itu akan termasuk AI itu kan nanti akan dimunculkan aplikasi-aplikasi yang nanti bagaimana supaya retouch di wajahnya jadi bagus lagi, jadi bagus, menjadi glowing. Pas waktu ketemu loh kok beda gitu kan. Karena memang tadi mengakomodir orangnya seperti itu, mencari kekurangan. Nah, dari situlah kan pasti akan terus ketemu dengan yang dicari itu kesalahan-kesalahan lagi. Nah, itu salah satu dampak gitu ya, dampak dari teknologi itu orang tuh jadi lihatnya kekurangan terus gitu. Jadi akhirnya stres kan, akhirnya mentalnya kena gitu. Nah, awalnya sudah masalah. Kan tadi kan apa tagline-nya, Mas? Ini, tagline dulu. Di situ ada masalah. Di situ ada masalah. Di sini ada masalah. Di situ ada masalah. Di sini ada langkah, gitu loh. Karena di situ. Ini wajar episode pertama kan. Jadi kita belum hafal tagline. Nah, pertanyaan gini. Dulu kan kita kan nggak kenal mental health kan nggak pernah dibahas gitu loh. Kenapa kok sekarang baru dimunculkan gitu? Terus kenapa itu? Nanya atau apa? Nah, ini mau sharing nih. Nah, itu kenapa maksudnya kan ada sebuah isu baru akhirnya yang sebenarnya isu lama itu nggak ada. Dan ini nyerangnya anak-anak Gen Z berarti yang diserang. Betul. Oleh itu. Milenial juga. Milenial ada. Kalau Mas Mosi kan di jurusan sosial. Gitu. Punya ada catatan ini nggak? Catatan teorinya nggak? Kalau ini ada bukunya Millennial Teacher for Gen Z ya, dari Asrul Wright dan Farida. Ini bagus sebenarnya dia. Jadi di buku ini tuh ngejelasin bagaimana milenial itu memahami Gen Z. Paling dekat lah, kakak ade ya. Yang paling bisa istilah nyeting Gen Z itu milenial, yang paling didengar oleh Gen Z itu milenial. Gitu. Termasuk di sini juga dia bahas bagaimana sih sebenarnya sifat-sifat Gen Z. Makanya saya ungkapkan kan, Gen Z itu dia gampang berubah gitu. Entah itu emosinya, entah itu karakternya, terus juga lingkungannya. Kalau dia nggak suka lingkungan tertentu, dia pilih lingkungan yang lain gitu. Jadi sesuai circle-nya gitu. Nah, ini kan sebenarnya akhirnya menyebabkan banyak, tadi kalau kakak-kakak tingkatnya tuh ngira ini mah anak labil gitu. Anak labil yang gampang banget berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya itu akhirnya dikira ini anak ini mental health-nya rendah. Kalau saya sih pasti masuknya di dunia teknologi itu sebenarnya bagian dari salah satu dampak juga, gitu. Karena hari ini kita kan mudah sekali kan teknologi itu sekarang menghadirkan teknologi yang bisa multitasking. Multitasking itu kan bisa berubah dengan cepat, gitu. Orang kita lagi nonton video, ternyata ada WA, kita bisa pindah dulu ke WA, komunikasi dulu yang ada yang lebih penting misalkan, terus pindah lagi, kan gitu. Nah, hal itu kan di dunia digital hampir mudah seperti itu. Lagi belajar misalkan gitu, bisa ada WA kan bisa balas cepat gitu, karena ada teknologi. Nah, mungkin anak-anak Gen Z karena sudah terbiasa seperti itu, akhirnya di dunia nyata pun dia anggapnya seperti itu. Betul. Jadi ketika dunia kerja masuk dia gak nyaman, pindah lagi. Karena memang pindah-pindah. Toksik ya, lagi. Bisa jadi anggapan toksik gitu. Jadi makanya kalau saya masuknya ke situ, Mas. Kalau saya lihat, dan betul loh nyambungnya tuh ternyata banyak ke dalam banyak hal, apalagi kan generasi di masa depan kan mereka. Terus muncul juga isu-isu terkait dengan red flag ya, kekerasan. Mungkin karena emosinya meledak-ledak. Meledak-ledak nggak terkontrol. Akhirnya ya banyak sekali. Intinya ini kita membahas tentang problem-problem ini. Saya coba masuk dengan satu kacamata perspektif khusus ya. Jadi kalau saya melihat juga kayak begini, ini dengan perspektif apa ya? Yang mungkin kalau orang sekarang suka bilang
Kan makanya psikologi jadi laris ya sekarang ya. Ya betul. Nah itu salah satunya tuh Kang. Mental health gitu atau boleh diminum kan? Jadi cuan. Kopi generasi. Pokoknya dan yang sebagainya lah ya. Kalau saya melihat ini kan semuanya bagian dari hal yang paling awal, kita perlu memahami konteks manusia dulu ya, konteks manusia. Jadi sebelum nanti banyak orang itu terlalu menyinggung respon luar saja sebenarnya tanpa memahami manusianya dulu. Kalau dalam konsep paling sederhana, ketika kita bicara terkait tentang manusia dalam perspektif konsepsi peradaban Islam itu tentang tentang psikologi Islam gitulah ya. Jadi manusia itu punya apa yang disebut sebagai goriza. Goriza itu naluri ya. Jadi ada naluri dalam diri manusia. Hanya saja naluri ini nggak mungkin muncul kalau nggak ada respon dari luar. Nah kita ini kan di era teknologi yang begitu berkembang, tetap kita sebut dia alat. Ini kan gimana pun dia alat, gitu. Alat ini memang berkembang. Orang dulu punya alat juga, cuman alat orang dulu ya cara mereka merespon alat dengan zamannya, polanya seperti tadi. Tadi mungkin yang sudah sempat disinggung. Nanti kalau hari ini dengan alat ini orang kan sudah mudah tadi, perubahannya cepat, posting apapun bisa dan sebagainya. Akhirnya alat yang ada itu membuat tampakan-tampakan luar yang nanti menyinggung naluri mereka. Karena dia sifatnya eksternal dari sisi manusia. Karena yang namanya naluri itu pasti dia muncul karena rangsangan-rangsangan luar yang memicu dia untuk hadir. Goriza lah kalau dalam istilah peradaban Islamnya. Nah, sehingga kalau misalnya saya melihat ya, berarti problemnya itu adalah ada goriza-goriza yang senantiasa meluap akibat banyak postingan-postingan yang kemudian hadir barangkali dengan media sosial. Saya banyak baca juga sih beberapa kategori, misalnya kenapa sih generasi sekarang mereka mudah rapuh, itu banyak penelitian ya. Itu mulai dari di Amerika, terus juga di Asia, termasuk juga di Indonesia, satu tuntutan hidup memang tuntutan hidup. Karena anak-anak sekarang itu mereka karena kalau bapak-bapak mereka misalnya, orang tua mereka, itu di masa usia kayak begitu, cermin dengan usia di masa bapaknya. Ini anak ini harusnya sudah bisa begini, harus begini, harus begini. Kalau sekarang masih gini-gini aja kan gitu ya. Karena mereka melihat di zaman mereka umur segini harusnya sudah bisa struggle dalam kehidupan, kerja, bisa membantu orang tua, gitu ya, apa dan sebagainya. Sehingga mereka itu dituntut oleh bapak-bapak, orang-orang tua mereka yang memang menghadapi zaman yang berbeda dengan mereka. Nah, tuntutan itu bikin stres, itu satu. Ditambah persaingan di dunia kerja juga berat lah, keras ya. Gitu. Itu satu. Yang kedua juga ini yang paling universal mempengaruhi semua orang itu adalah hadirnya sosial media. Dan kalau kita lihat sosial media kan hadirnya ini orang semua tadi ya bisa memposting apapun gitu ya. Dia bisa memposting apapun atau dia bisa kemudian menulis apapun, sehingga orang-orang yang melihat, membaca, entah target si penulis ya atau target si pemposting itu kan mempengaruhi diri dia. Dia lihat teman-temannya tadi kalau kata antum itu, teman-temannya jalan-jalan di Turki, dia aduh saya mah belum pengen nanti jalan-jalan gitu dan sebagainya. Jadi padahal mungkin boleh jadi ada pengalaman yang berbeda kenapa temannya itu bisa ke sana, dianya karena melihat itu terdorong kan nalurinya muncul. Jadi ini menurut saya penting kalau Mas Fauzi atau Russo nanti pengen masuk dengan anak-anak milenial ya. Karena kan anak-anak milenial adalah Gen Z. Karena kan tadinya kata milenial. Kalau mau membina Gen Z kan ini dekat-dekat Gen Z. Atau apa namanya? Salah satunya adalah memahami bahwasanya ada naluri yang senantiasa berkobar akibat banyak sekali rangsangan-rangsangan luar. Nah, problemnya adalah tampaknya kita dibuat hari ini tuh tidak mikir, gitu. Gara-gara tidak mikir, setiap ada postingan rangsangan yang merangsang naluri kita, itu meledak-ledak terus. Gitu. Tapi kalau orang pakai pikiran kan gitu, artinya apa yang muncul dia ini dulu ini cocok nggak untuk saya atau bagus nggak? Dia akan mendatangkan satu hal yang baik untuk saya atau tidak dengan tayangan gini. Atau jangan sampai ini mah flexing aja kayaknya hasil dari pinjaman online gitu. Oh, dia mah cuma ini pinjaman online ini. Saya tahu dia juga minjem ke saya. Jadi sok-sokan banget. Jadi jangan lepaskan pikiran lah gitu. Kalau saya melihat ini mungkin bagian dari cara kita melihat mental health atau problem di perasaan generasi. Karena memang hari ini yang namanya naluri pacu terus. Tapi kalau orang punya pikiran kan dia akan coba pikir pelan gitu. Nah ini yang kayaknya saya nggak tahu ya
kurang atau gimana gitu. Apa gini juga nggak ya? Apa namanya? Ketika ini kan berarti ada dua hal nih. Maksudnya ada ada faktor yang mempengaruhi dari luar tadi itu teknologi lah gitu dengan gadget, dengan aplikasi dan sebagainya. Ini ada faktor pikiran yang harusnya dia bisa menjadi penentu lah begitu, tamengnya lah gitu. Nah ini apakah juga ketika hari ini terlalu banyak ini teknologi ini atau apa namanya yang menggugah tadi eksternal Guriza atau naluri tadi itu juga berakibat pada pemikiran itu justru menggantikan jadi gak usah terlalu banyak mikir lah gitu. Karena sudah sangat mudah ngapain juga mikir gitu. Kalau saya melihat sih ada pembiasaan itu atau gimana? Kalau saya melihat karena mungkin era sekarang tadi Ruslan juga udah bilang makanya tadi saya bilang betul hitungannya detik. Orang kan tidak mau lama-lama ya, mungkin akan kebosanan, saya nggak tahu, mungkin ada orang yang juga bisa berlama-lama, tapi pada secara umum orang itu nggak mau berlama-lama. Ketika dia nggak mau berlama-lama kan akhirnya orang dibuat ini cepat loncatannya itulah. Ya, betul. Rasanya cepat gitu. Jadi itu dia dibuat sebelum bosan sudah ada pilihan. Jadi ini jangan dia terus ngasih pilihan gitu. Nah, itu dia maksud saya, karena kita hidup di era yang akhirnya orang itu nggak bisa fokus lama, gitu. Karena terlalu banyak pilihan. Mainnya dirasakan gitu. Mainnya di perasaan. Akhirnya memancing. Dia ya feel-nya nenek ini saya bosan dikit ini ganti lagi. Padahal kalau misalnya kita bicara berpikir ini dia harus tenang dulu kan gitu. Artinya nggak harus. Jadi tidak ada kesempatan untuk mikir atau gimana? Bisa jadi satu. Gimana coba Kang? Kan gini misalnya. Dan kedua gini, masalahnya juga banyak hadir hari ini orang bicara mental health itu mengobati mereka. Bermain juga di hal-hal itu, menyentuh rasanya dan sebagainya. Coba Mas Fauzi tanya lagu-lagu di masa Kang Ruston atau mungkin masa Kang Ruston deh. Ya maksudnya gini, itu lirik-lirik lagunya dulu itu kan pasti bicara terkait tentang senang-senang. Ada pacar, ada apalah. Tapi sekarang udah beda loh. Sekarang itu bicara tentang diri dia. Lagu-lagu sekarang itu kan banyak mengungkapkan tentang mereka punya kegalauan dalam hati, mereka harus kuat, mereka harus ini dan sebagainya. Contoh itu coba nyanyi dulu. Karena bagi cinta bersemi. Beda itu bagus. Tapi kalau yang sekarang kan beda. Jadi lagunya dia ini loh, pola penanganannya pun itu justru merangsang rasanya lagi. Orang makin masuk dengan perasaan dia. Harusnya ditarik keluar. Perasaan tundukan dengan pikiran gitu. Bisa dicontohkan nggak Kang? Maksudnya bagaimana pikiran itu masuk untuk memutuskan sesuatu ini benar atau salah begitu? Sebelum situ tapi saya juga melihat, maksudnya gini, ada tambahan dari yang tadi saya sampaikan. Itu sengaja dimainkan hal-hal yang berkaitan dengan rasa. Kenapa? Karena kayaknya ada monopoli dari industri tertentu. Dalam hal ini adalah industri media sosial. Ada kepentingan. Ya, karena bagi mereka kalau mereka terpacu dengan kayak begitu, bisnis media sosialnya ratingnya makin naik. Karena orang itu kan butuhkan di industri media sosial perhatian gitu ya. Termasuk juga yang namanya produk-produk itu kan kayak like, kayak komen, subscribe dan sebagainya. Makanya coba subscribe itu bagian dari apa sih namanya produk lah yang kemudian dihasilkan dalam kerja-kerja di media sosial yang ada. Nah ini kayaknya yang membuat tadi kenapa rasa itu makin diembar-emborkan ya. Tapi kalau hanya kita punya pikiran, sebenarnya ada poin di mana rasa itu bisa kita tundukkan gitu. Karena begini, apa itu kan sebenarnya di awalnya pikiran itu apa kan gitu. Ya, betul. Gitu. Kalau kita bicara tentang pikiran gitu, maksudnya akal. Ya manusia semua juga punya akal. Saya kasih hal yang sederhana aja. Maksudnya kalau kita membaca satu hal atau kita melihat satu postingan, itu kan pertama ada fakta yang hendak kita tangkap. Gitu. Ada fakta yang kita tangkap. Misalnya kita lihat postingan orang jalan-jalan atau postingan orang, wah ini keren ya, dia tiap hari makannya kayak begini gitu ya. Ini teman kita, wah ini makan durian padahal belum bayar hutang gitu misalnya dan sebagainya gitu. Jadi itu kan fakta satu. Muncul di hadapan kita. Nah, problemnya orang kalau nggak pakai pikiran, fakta-fakta yang dia lihat langsung terrespon aja begitu saja. Karena tadi saya bilang naluri itu terangsang karena ada faktor luar. Makanya jangan berhenti di situ.
Makanya tadi saya bilang pikiran nanti dia akan jadi tadi mungkin penentu atau tameng ya. Jadi jangan berhenti langsung ingin merespon gitu. Tapi kita harus hadirkan dulu, harus dicerna baik-baik. Ini apa namanya? Oke, ada fakta seperti ini gitu ya. Nah, maka dia harus punya ibaratnya kalau mungkin bahasa saya informasi ya, atau pengetahuan sebelum lah gitu ya, maklumat lah gitu ya. Dan itu filternya itu di situ tuh. Enggak, maklumat itu jadi poin di mana dia akan melakukan penafsiran, penilaian atas fakta yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kita punya penilaian, kita punya maklumat kita sebelumnya mengatakan bahwasanya teman kita ini misalnya tadi ya dia ke Turki karena sebelumnya memang dia ini berupaya cari mungkin ada door prize tertentu untuk sana, sponsor ya, sponsor yang ke sana. Nah akhirnya dia dapat gitu misalnya itu. Artinya ada maklumat itu di dalam benak kita ya. Pas kita lihat ininya, nah maklumat tadi harus kita pakai. Oh iya saya tahu kenapa dia bisa ke sana karena ada usaha keras sebelumnya dia lakukan. Itu kan jadi satu hal di mana kita akan memberikan penafsiran atas fakta itu. Akhirnya nanti kita bilang, oh iya dia ini begini. Saya tahu bahwasanya dia masih punya hutang, tapi ini bukan dari uang dia dapat sponsor, dapat ini. Dan mungkin postingan dia bagian dari pembuktian diri dari apa yang dia lakukan itu bisa berhasil gitu. Lihat aja dari quote-nya ini gitu misalnya. Jadi sehingga kita tidak langsung ngikut. Wah, ini kok dia bisa, kok saya enggak. Kan mikir tadi. Nah, dari pikir itu kan muncul gagasan, muncul pemahaman. Oh, berarti dia bisa melakukan hal ini. Bisa saja saya bisa bikin hal kayak begitu juga. Jadi maksud saya adalah melihat realita postingan-postingan itu harusnya kita bikin penilaian lah. Berarti termasuk ketika kalau kita lihat ada yang flexing kan. Oh iya kan bisa gitu. Kan banyak itu kalau pejabat-pejabat kan suka flexing kan sederhana aja. Kita punya maklumat nggak tentang gaji dia berapa gitu ya. Ini mah udah tahu ini hasil dari yang lain gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya itu tuh melihat tidak langsung terrespon tapi kita harus mendiamkan. Tadi makanya saya bilang butuh waktu. Butuh waktu karena kita butuh maklumat sabiko. Kalau orang nggak punya maklumat sabiko kan dia nggak bisa akan bikin respon yang tepat. Makanya menunggu sampai maklumat tadi itu informasi sebelumnya tadi itu hadir. Nah dia kelola untuk memberikan satu tafsir, gitu ya satu. Tapi mungkin akan problem juga kalau maklumatnya juga udah problem dari awal. Oh iya. Gimana ya? Iya, artinya perlu berarti kan perlu dasar secara khusus kan. Berarti kan bagaimana kita juga mendapatkan maklumat yang benar itu juga penting kan berarti. Nah, kalau nyambungnya terkait dengan kepribadian itu walaupun tadi saya kasih contoh pada konteks maklumat yang sifatnya hasil dari realita yang tampak lah, maksud saya apa yang mudah untuk maklumat tadi itu untuk memberikan penafsiran itu paling mudah lah gitu ya. Tapi itu tidak menjadi sebuah pengetahuan sebelumnya atau maklumat itu informasi ya. Jadi informasi sebelumnya di mana informasi ini kita akan memberikan penilaian apakah yang dia lakukan ini baik atau tidak baik. Standar lah. Iya, karena nanti standar ini baik atau ini tidak baik yang akan mendorong kita untuk suka dan tidak suka kan gitu. Kita bahagia atau dan tidak bahagia. Kalau orang nggak pakai standar yang sifat untuk memberikan penilaian kayak begitu, kan dia bisa jadi termotivasi untuk mengikuti aktivitas itu, tapi dia nggak tahu ini baik atau tidak kan itu satu. Atau dia membenci gara-gara ini kok saya nggak ikut karena dia nggak punya maklumat misalnya, dia hanya merespon begitu saja. Nah tadi satu maklumat yang saya sampaikan. Nah ada hal yang paling mendasar memang nanti pada konteks kepribadian bisa kita singgung, yaitu dari sisi bagaimana maklumat ini harusnya hadir untuk memberikan penilaian apakah ini itu memang sesuatu yang baik atau tidak. Benar gak sih kayak begini, kelakuan kayak begini, dia layak dipuji atau tidak, gitu ya. Nah untuk maklumat yang seperti ini gitu, nah disitulah kemudian kita butuh sumber-sumber risalah gitu ya. Butuh pedoman hidup. Nah ini yang makanya nanti maklumat yang sifatnya kayak begini dia punya dasar gitu. Nah itu yang kita sebut kayak ibaratnya pandangan hidup lah gitu. Ya mungkin jadi pandangan way of life lah ya. Bisa kita sebut. Ini udah jauh banget, ini berarti sudah serius ya. Enggak, maksudnya itu jadikan pegangan sehingga satu, ada inspirasi yang bisa mendorong kita melakukan hal yang serupa, tapi kita tahu apa yang kita lakukan ini baik.
Gitu ya. Jangan sampai orang kan hari ini banyak terinspirasi, tapi kalau pandangan hidup mengatakan itu jelek gimana? Ya, betul. Jadi orang nggak boleh mengorbankan sesuatu itu kalau pandangan hidup sudah mengatakan itu tidak baik. Gitu. Berarti kan gini ya, kalau nyambung ke media sosial, terus juga teknologi. Ya tapi ngomong-ngomong kita nggak diusirin udah malam ini. Oh iya. Ini udah berapa menit? Tamu disuguhin nggak diminum loh. Ada berapa menit nih? Nah, berarti kan nih tadi berbicara terkait teknologi udah, kan? Terus berbicara terkait dengan kebahagiaan udah. Kebahagiaan berarti ya tadi butuh pandangan hidup. Butuh pandangan hidup, ya kan? Dan pandangan hidup ini kan juga harus dibuktikan nih pandangan hidup yang seperti apa gitu kan, ya untuk bisa akhirnya memaknai kebahagiaan itu. Ya, gitu. ya. Nah, dan juga ini ada satu ini kalau tadi berbicara terkait dengan kapitalisasi pemikiran gitu kan, ini udah masuknya ke situ kan. Kalau seumpama ada di balik HP ini ada lambang bukan lambang ini lambang perusahaan. Lambang perusahaan ya kan, ada sesuatu yang menyeting itu berarti kan ada sebuah sistem yang akhirnya bergerak gitu, sistem yang akhirnya menciptakan untuk manusia itu mengikuti arahan sistem itu kan gitu. Nah yang disasar nih siapa? Yang kita bahas kan anak-anak muda ini. Karena anak-anak muda ini generasi kan, karena secara populasi mayoritas hari ini muda, artinya pasar ya. Pasar paling banyak yang mereka. Kan kalau bicara kapital itu kan mengumpulkan banyaknya kekayaan, banyaknya pasar, gitu ya. Artinya semua itu dikeruk habis. Makanya saya melihat pola mental health ini juga selain pembajakan artinya ada potensi besar yang dimiliki oleh anak-anak muda ya. Itu mungkin beres lah kalau orang bicara tentang bahwasanya anak muda ini harapan masa depan, mereka orang-orang yang kuat gitu. Kalau kata Khalid Santut itu, beliau katakan salah satu kenapa harus memberikan perhatian kepada anak muda kan salah satu ungkapan beliau karena anak-anak muda itu adalah pemimpin-pemimpin atau kesatria masa depan, disebut sebagai Rijal Ugot. Dan kenapa anak-anak Gen Z seperti itu? Karena mereka dapat pendidikan dari bapak-bapak mereka yang mungkin generasi X gitu ya, gitu. Menuntut mereka untuk mungkin kuat kayak si bapak-bapaknya, sehingga pola asuhnya kayak begitu, mereka lebih suka bermain dengan circle pertemanan kan dibanding di rumah. Karena memang kalau terkait dengan pola asuh itu kan jangan didik anakmu dengan zamanmu. Zamannya dia. Karena gitu. lain padang lain belalang kan gitu. Ini kan juga termasuk mungkin ada yang nonton generasi Gen Z kan gitu. Jangan sampai mereka lagi galau-galaunya nih. Gitu. Terus cari tontonan yang harusnya ini membuat mereka tenang gitu. Harusnya bikin mereka mikir. Yang ini berbeda berarti kan gitu. Harusnya kita mikir gitu. Ya, itu tadi tadi poin di mana? Oke, ini saya mau penutup. Masih bisa kan? Nah, tadi itu poin di mana saya bilang, ulang. Ini tadi poin di mana saya bilang bahwasannya itu satu hal, pembajakan dari potensi anak-anak muda. Tapi pada sisi yang lain gak cuma pembajakan, gitu. Maksudnya tidak pembajakan dari potensi besar mereka, tapi juga ada diarahkan untuk mereka itu memang disiapkan jadi pasar, mereka disiapkan jadi buruh-buruh kreatif di masa depan dan sebagainya. Nah ini tadi cocok dengan apa yang Anu sampaikan bahwasanya kapitalisasi industri sosial, gitu, media sosial, ini tampaknya harusnya juga membuat anak-anak muda yang mental health itu harus mikir juga sampai ke situ sehingga tidak dimain-mainkan perasaan mereka. Masa mau gitu aja terus perasaan kita dimain-mainkan, padahal ini bisnis, gitu ya. Gitu. Dan mereka harusnya jadi potensi besarnya hilangkan gitu ya. Itu mungkin kalau saya sebelum kita diusir pulang ini. Mudah-mudahan lah ya konten ini juga bisa memberikan pandangan yang baru bagi teman-teman Gen Z, sehingga bukan hanya sekedar menggugah perasaan tetapi juga menggugah pemikiran. Kan di situ ada masalah. Di situ masalah, di sini ada langkah. Bukan masalah lagi ya. Jadi di sini ada langkah untuk bermasalah atau langkah untuk menyelesaikan masalah. Oke. Sudah malam ini. Sudah malam tuh itu mohon pamit ya Mas. Soalnya keluar kota ini, saya kalau ke rumahnya disuguhin jahe anget ya. Diminum dulu. Oke. Makasih Pak Kang Ruston, ini sudah Pak Kang kan
kita sudah diajak nih di rumahnya. Ini di mana sih, di rumah atau di mana ya? Di dalam. Enak banget di dalam ya. ini. Tadi kan tadi di luar, ini di dalam. Tadi di luar saya kedinginan, masuk ke dalam hangat. Hangat karena ada lampu. Saya paling dekat, pantasan. Ada paling dekat. Saya kan nggak terlalu dekat. Kegedean. Oke, itu aja teman-teman dari Creative Vision TV. Ketemu lagi nanti di podcast ya bersama kami. Nanti insya Allah kita akan hadirkan teman-teman yang juga bahas terkait dengan case-case terbaru ya, sesuai dengan keahliannya ataupun bidangnya. Di sana ada masalah, di sini kasih langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Pamit ya. Pamit ya. Ini Mas HP aku ditinggal. Punten atuh. Apa tadi di sana ada masalah? Di sini kasih langkah. Di sini kasih langkah di awal.